Indonesia memiliki letak geografis dan astronomis yang sangat strategis, bukan karena hanya diapit oleh dua benua dan dua samudera saja, tapi posisi ini juga membuka gerbang potensi maritim Indonesia. Nah, sebelum pergi ke materi lebih dalam, kita bisa berenang, maka perkenalkan nama saya Rani Budistia, salah satu anggota kelompok 2 yang membahas materi letak geografis, astronomis, dan potensi maritim Indonesia. Berhubung saya dari prodi fisika, maka saya akan menjelaskan materi ini dari kacamata fisika. So, check it out. Posisi di garis khatulistiwa menyebabkan Indonesia menerima radiasi matahari yang tinggi sepanjang tahun. Dalam fisika atmosfer, hal ini menciptakan zona konveksi konstan. Udara yang dipanaskan di permukaan laut mengalami ekspansi termal. Massa jenisnya berkurang dan naik ke atmosfer, yang memicu pembentukan awan dan curah hujan yang tinggi. Selanjutnya ada efek Coriolis. Karena letak Indonesia sangat dekat dengan khatulistiwa, maka gaya Coriolis dapat dinyatakan dalam persamaan berikut, yaitu frekuensi sama dengan 2 dikali sudut rotasi bumi dikali sin letak geografis wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan Indonesia jarang dilalui siklon tropis, namun menjadi pusat sirkulasi Walker dan Hadley. Karena Indonesia diapit oleh Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, perbedaan tinggi muka laut antara kedua samudra ini menciptakan gradien tekanan. Lalu selanjutnya ada air lintas Indonesia atau disebut air lindo. Dalam mekanika fluida, fenomena ini dikenal sebagai Indonesia Through Flow. Massa air dari Pasifik mengalir ke Hindia melalui selat-selat di Indonesia. Fisikawan kelautan mempelajari ini menggunakan persamaan kontinuitas dan Navier-Stokes untuk memodelkan transport massa dan energi panas global. Interaksi antara laut, atmosfer. Letak Indonesia menjadikan Indonesia sebagai warm pool, kolam air hangat dunia yang berperan vital dalam fenomena El Nino. Selain letak geografis dan astronomis, Indonesia memiliki potensi maritim. Potensi maritim Indonesia bukan sekadar jumlah ikan, melainkan cadangan energi yang melimpah secara fisik. Ocean Thermal Energy Conversion memanfaatkan perbedaan suhu antara permukaan laut yang hangat dan air laut dalam yang dingin. Secara termodinamika, efisiensi siklus ini mengikuti prinsip siklus Carnot, di mana efisiensi N bergantung pada delta T, perbedaan suhu. Selanjutnya ada energi gelombang dan pasang surut. Energi gelombang dan pasang surut ini memanfaatkan energi kinetik dan potensial dari osilasi air laut. Persamaan gelombang laut dalam fisiknya melibatkan gaya restorasi, gravitasi, dan tegangan permukaan. Lalu akustik bawah air. Sebagai negara kepulauan, studi mengenai perampatan gelombang bunyi di bawah air sangat penting untuk pemetaan, batimetri atau sonar, dan komunikasi bawah laut, di mana kecepatan bunyi dipengaruhi oleh salinitas, suhu, dan tekanan.